Selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di salah satu channel YouTube yang selalu menyajikan video-video atau konten-konten menarik seputar ilmu pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku yang berjudul Sosiologi di Usia Internet. Gambaran umum dari buku ini adalah dimana dari review yang telah saya lakukan, buku ini memiliki 4 sub pokok bahasan. Nah, maka dari itu langsung saja kita akan bersama-sama membahas keempat sub pokok bahasan itu secara terperinci atau satu persatu. Masuk pada sub pokok pembahasan pertama, yaitu pada sub pokok pembahasan pertama itu berbicara tentang munculnya metafora jaringan. Dari sub pembahasan ini terdapat bagian-bagiannya, di mana bagian pertama pendekatan ke jaringan. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat sampai yang terpencil, internet telah digunakan sebagai cara untuk menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru bagi kita tentang diri kita sendiri dan dunia yang berada di sekitar kita. Lalu resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan atau jaringan baru. Masuk pada sub pokok pembahasan kedua dari bab pertama ini, itu metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an. Akan tetapi, tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1990-an, yang mana dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Universitas di Manchester, Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Redfield Brown, mereka fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural yang ada di masyarakat. Lalu pada inti pembahasan pokok masyarakat jaringan, yang mana sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yang itu memiliki fokus analisis mereka pada tingkat makro atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas, dan itu di luar kewenangan dari bab ini untuk membahas semua pendekatan demikian. Oleh karena itu, penulis akan melihat 3 ahli teori, yang mana Manuel Castells dan kolaborasi Hart dan Negri sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan. Akhirnya pada bab ini akan melihat pengaruh besar dalam berteori dalam jaringan baru dari karya Gilles Deleuze dan Félix Guattari. Sebelumnya, teori jaringan adalah komitmen untuk memahami jaringan sebagai bentuk yang baru dari tatanan sosial. Bukan seperti pada contoh sebelumnya, metode untuk mengungkapkan tatanan sosial yang ada. Untuk Castells dan Hart dan lalu Negri, jaringan adalah bentuk tatanan baru yang muncul dari pergaulan manusia yang diberlakukan di panggung dunia atau di dunia. Kekuatan Castells sebagai ozon. Salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur, tidak tetap. Lalu, ide masyarakat dikembangkan dari teori masyarakat, informasi masyarakat, dan dalam banyak hal istilah sinonim dari Webster tahun 1995. Akibatnya seringkali sulit untuk menggali apa sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat. Bagian kedua dari buku ini, yang mana bertemakan internet sebagai media. Kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konsepsi apapun bahwa peran dalam pembentukan ranah publik, betapapun terbatasnya.
Untuk Habermas, interaktivitas dari ranah publik berjuis ke-18. Senturi tidak terletak pada produk media, tetapi pada lokasi sosialnya yang memberikan ruang dan interaksi bingkai untuk diskusi. Sejauh ini, analis internet sebagai media telah melakukan sedikit visi pesimistis sebagai komodifikasi tanpa henti pada lingkungan budaya. Adorno dan Horkheimer pasti akan mengangguk dengan bijak dan dengan getir. Dibenarkan oleh teknologi yang mengancam akan menggulingkan mereka. Namun, dalam memandang internet dengan cara ini, mereka melihatnya melalui lensa dan konstruksi teori media seperti ini. Telah disebarluaskan oleh media studi. Dengan melakukan itu, kita mungkin menerima kerangka yang tidak mungkin untuk mampu memperhitungkan internet. Perdebatan seputar media dan ranah publik bergantung pada sejauh mana tumpang tindih antara bentuk wacana media dan bentuk kepentingan dan kekuasaan kolektif. Seperti pada bab ini terus berdebat, keduanya bisa berubah dan spesifik secara historis. Pembahasan pada bagian ketiga, yang mana komunitas sebagai sebuah konsep merupakan inti dari proyek sosiologi di abad ke-19 untuk memahami perubahan sosial yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat industri pada perkotaan baru. Modernitas sosiolog awal mengamati penyebab kemunduran komunitas melalui erosi yang bertahap fungsi dan alam dan melalui penjajahan ini oleh negara dan negara. Karenanya, para sosiolog awal mengambil titik tolak upaya untuk memahami bentuk dan sifat kohesi sosial baru. Dunia yang dikonfigurasi ulang. Karya penting di sini adalah karya Ferdinand Tönnies pada tahun 2001 yang analisanya tentang transisi dari komunitas Gemeinschaft agraris skala kecil ke Gesellschaft yang berskala besar. Industri dan perkotaan adalah pengaruh yang kuat bagi Durkheim dan kemudian Parsons dan Merton. Tönnies berpendapat bahwa komposisi masyarakat diwujudkan oleh perubahan yang berbentuk asosiasi. Titik sentral untuk Tönnies adalah bentuk masyarakat Gemeinschaft yaitu primer, afektif, dan tumpang tindih. Hukum bersifat informal dan berasal dari konsensus yang berdasarkan dari kebiasaan. Komunitas diwujudkan dalam satu set umum yang dalam adat istiadat dan akal sehat. Dalam masyarakat Gesellschaft, sebaliknya hubungan interpersonal bersifat rasional, diproduksi dan dipelihara oleh perhitungan man-end, didukung oleh kontrak formal yang diperolehnya kekuasaan dari otoritas terpusat dan di mana kohesi sosial tercapai melalui opini publik dan pergeseran prioritas. Dalam karya Durkheim, seperti dalam hal itu dari Tönnies, modernitas melibatkan pergerakan dari satu kutub ke kutub lainnya. Dalam hal ini, dari solidaritas mekanis, rasa kebersamaan yang dilandasi berbagai kepercayaan adat istiadat, untuk solidaritas organik, kohesi sosial di bawah tentang melalui saling ketergantungan berdasarkan spesialisasi dan divisi tenaga kerja. Dalam kedua pokok tersebut, komunitas terlihat terkikis oleh kemajuan kemodernan. Orang menjadi lebih terfragmentasi dan terisolasi secara sosial. Dasar-dasar tentang komunal dipecah. Bagi Durkheim, ini bisa menghasilkan patologi anomi, rasa ketidakberesan, isolasi sosial, dan kurangnya tujuan yang menjadi akar penyakit sosial. Konsepsi komunitas ini sebagai rasa memiliki dan bersama yang bertujuan untuk mengambil dan diperkuat dalam pekerjaan sekolah yang di Chicago. Identitas daripada online. Dari awalnya, para ahli teori terpesona oleh pertanyaan tentang bagaimana kita berkembang dan berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan tanpa lingkungan sosial tanpa syarat sebagai awal yang baik untuk internet. Investigasi ke arah tersebut telah diambil isinya, yang mana wacana cybercultural dan postmodern yang terkait dengan penulis seperti Mark Foster, Al Queerstone, dan Sherry Turkle. Bagi para penulis ini, cyberspace seperti yang kemudian biasa disebut, dipahami sebagai fragmen yang penting dan menyusun kembali identitas. Subjektivitas warga online atau warga internet
terlihat pada proyek postmodern relasi diri. Relasi yang terlihat beroperasi bebas dari kendala yang diberlakukan tatanan sosial offline. Bab ini memperkenalkan dan menguji teori budaya cyber seputar identitas informasi dan berpendapat bahwa mereka sangat cacat baik dalam epistemologis dan istilah empiris. Studi identitas online postmodern yang paling sering dikutip adalah Sherry Turkle yang studinya tentang penggunaan awal MUD telah menjadi teks. Untuk Turkle, komputer subjektif sangat berbeda dari teknologi lainnya. Sejauh orang menggunakan komputer dan alat online dalam mencari pengalaman baru yang akan mengubah cara berpikir mereka selain sebagai alat untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. Akibatnya, dunia maya bagi Turkle memiliki kesadaran di ruang refleksif. Arena yang mana adalah siapa Anda pura-pura dan di mana diri Anda adalah jumlah dari metodologi ini yang didistribusikan melalui internet sebagai sebuah hal. Jadi, dari daring itu berlipat adalah pengembangan dari melting pot global. Ide intinya adalah saat kita berkembang dan mengekspresikan banyak karakter, manfaatkan aspek laten dari kepribadian kita dan memproyeksikan mereka ke dalam pesona yang koheren. Semakin sering melakukannya, hidup otak masing-masing, karena itu dia berargumen dengan hubungan kami menyebar di seluruh dunia dan pengetahuan kita tentang budaya lain yang menghidupkan kembali sikap kita dan merampas norma apapun dari kita. Lalu pembahasan keempat itu sosiologi teknologi. Dalam pengantar bagian ini, itu menjadikan bidang studi teknologi seperti yang diselenggarakan di sekitar masalah otonomi potensial teknologi dan sejauh mana hal itu dapat dianggap berstatus seorang agen. Masalah ini telah muncul sebagai titik tumpu perdebatan dalam sosiologi teknologi. Bab ini memperkenalkan pendidikan teoritis utama untuk memahami teknologi, menawarkan gambaran umum di bidang ini sebagai akses keseluruhan sebelum beralih ke analisis tentang alasan mengapa beberapa teori telah mencapai mata uang yang lebih luas dan dalam kaitannya dengan internet daripada yang lain. Lalu kita masuk pada sosiologi teknologi dan internet, yang mana itu melahirkan banyak berbagai perspektif. Yang mana bab sebelumnya menguraikan berbagai teori dalam bidang studi teknologi dalam sosiologi dan menggambarkan alasan mengapa ahli internet telah mengadopsi teori-teori teknologi yang pada kelepasan tersebut dari zeitgeist intelektual dalam studi SOT. Dalam menyimpulkan bab sebelumnya bab membahas perbedaan antara teknologi dan komunikatif. Lalu inti dari bab ini membahas masalah secara terperinci dengan memperhatikan teori-teori teknologi yang secara khusus menekankan pada elemen komunikatif. Teori-teori yang diambil dari pinggiran sosiologi dan sebagai hasilnya jarang ditekankan dalam lebih banyak akun yang berbasis buku teks dari internet dan media baru. Memanfaatkan pengenalan nama merek, memanfaatkan media massa yang ada agenda yang menarik perhatian, lalu seterusnya. Semua kemungkinan komersial berskala lebih besar, yang mana media untuk menjadi pemain utama di arena online. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi dari saya untuk berbagai kesalahan yang telah saya lakukan dari kesalahan kata dan pemaparan materi. Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saya sangat mengharapkan saran dari teman-teman melalui kolom komentar yang berada di bawah. Sekian dan terima kasih.